Yeay, luar biasa. Kita beri tepuk tangan lagi yang meriah sekali lagi tentunya. Karena kita semua generasi hebat. Kemarin tadi pagi ya, tiga anak ini sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat baik. Barusan kita dengar lagi dengan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Selalu merdu, selalu menyenangkan. Terima kasih banyak loh, luar biasa. Ini emang SMPN 41 Jakarta punya bibit-bibit yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang yang juga berada di teman-teman bagian timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita boleh minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wow, senang sekali sudah berkumpul dan senang sekali teman-teman yang baik bergabung secara luring maupun secara daring. Tadi kita lihat di YouTube komen-komennya kayaknya antusias ya, dari pagi sampai mengikuti. Masih ada sesi untuk talk show bersama, nanti akan sama-sama kita mengikuti. Jadi silakan siapkan semangat kalian semua ya. Tapi sebelumnya kami juga ingin mengucapkan tentunya terima kasih sudah bergabung para narasumber, kemudian Ibu Kepala Pusat Penguatan Karakter juga, jajaran Dinas Pendidikan ataupun perwakilannya, dan juga para pejabat di Kemendikdasmen. Terima kasih. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Senang ya, kayaknya kalau sudah ada buku panduannya, betul ya? Boleh kita tepuk tangan sekali yang meriah kalau misalnya memang betul-betul senang ya. Senang sekali teman-teman. Karena memang semoga dengan buku panduan ini bisa membantu kita lebih jelas, lebih terarah dalam penerapan gerakan 7 Kebiasaan yang hebat di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah kita. Seperti itu. Nah ini senang juga saya Pak Febi selaku guru BK di ruang bincang karakter bertemu kembali nih. Kayak terakhir ketemu tahun lalu ya, kayak tahun lalu. Kita jumpa lagi sekarang di ruang BK Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen. Jadi harapannya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya terkait tentang penguatan karakter. Karena kalau kita bicara ruang BK, teman-teman semua, Bapak sekalian, ruang BK itu adalah ruang bincang karakter di mana kita akan membahas tentang penguatan karakter. Apa saja sih? Seperti gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ataupun menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkebinekaan. Jadi kita akan sama-sama menggali bersama di sini. Seperti biasanya kalau ruang BK ada mejanya. Jadi kita kesini dulu ya. Ini adalah meja guru BK di ruang BK. Tapi memang tahun ini, kali ini tampil berbeda nih. Karena biasanya kita di studio di kantor, sekarang kita coba datang ke sekolah langsung. Baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman semua, bukan hanya saya yang akan ada di sini, tapi juga ada narasumber-narasumber kita yang luar biasa hebat yang akan bergabung di sini. Kalau itu langsung saja kita undang, boleh ya? Boleh ya, kayak sudah siap banget nih. Langsung saja kita undang tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan berkoordinasi juga untuk penyelenggaraan kali ini, yaitu kita mengundang Kepala SMPN 41 Jakarta, Ibu Metrin Evivi. Silakan Ibu. Baik. Ibu Metrin Evivi telah bergabung bersama kita di sini. Baik, nanti kami akan antarkan mic-nya juga ya Bu ya. Kemudian kami akan mengundang berikutnya, yaitu narasumber yang kedua, psikolog kita yang sudah bergabung bersama kita ini, yaitu psikolog klinis Mbak Irma Gustiana. Iya. Oke, baik. Terima kasih sudah dua bunda-bunda yang ada di sini. Dan kita mengundang satu lagi nih perwakilan juga dari murid. Nah, jadi kita dapat gambaran yang lebih luas. Jadi kita akan mengundang salah satu murid dari SMPN 41 Jakarta, yaitu Jasmine Bintang Maharani. Iya, halo Jasmine. Ya, boleh di samping Ibu psikolog. Baik. Nah, sudah ada 3, kita boleh beri tepuk tangan yang meriah tentunya.
Baik, kita akan berikan mikrofon ya satu persatu. Sudah ada 3 narsum kita, nanti ada narsum spesial juga akan kita undang tentunya di sini. Bagaimana kabar ini Ibu Kepsek, kemudian Ibu Irma, Jasmine, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kayaknya alhamdulillah luar biasanya nggak bohong ya, karena dari pagi kita lihat ini Ibu Kepsek paling nggak bisa diem, senamnya paling antusias. Tadi foto bareng juga kayak semuanya serba ya Ibu ya. Senang sekali. Senang sekali ya. Kemudian Mbak Irma juga tadi ikut menyaksikan ya Mbak. Jasmine juga tentunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, kita akan berbincang teman-teman semua dan Ibu Bapak semuanya yang mungkin bergabung juga secara daring melalui YouTube. Kita akan beberapa pertanyaan akan disampaikan. Jadi langsung saja nggak usah berlama-lama gitu. Kalau misalnya teman-teman Ibu Bapak sekalian kita sudah sama-sama memahami bahwa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini juga telah diluncurkan sebelumnya, yaitu di Desember lalu, Desember 2024, langsung oleh Pak Menteri, Pak Abdul Muti, dihadiri juga oleh beberapa menteri terkait yang mendukung gerakan 7 ini. Senang sekali kalau kita bisa bicara tentang gerakan 7 kebiasaan. Apa aja sih 7 kebiasaan? Kita kalau bicara 7 kebiasaan banyak sekali ya, mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan terakhir adalah tidur cepat. Jadi lengkap dari seperti yang Pak Menteri sampaikan, kehidupan itu diawali ketika bangun pagi, dari bangun sampai tidur lagi, itu setiap kebiasaannya diikuti dengan nilai-nilai karakter baik. Dan memang seperti Pak Menteri sampaikan ya, ibu dan kakak-kakak narasumber, ibu bapak sekalian, Pak Menteri sempat menyampaikan, kalau kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil aja, hal-hal kecil tapi rutin, itu bisa menjadi karakter yang luar biasa. Nah ini yang bisa kita coba, kita biasakan sejak sekarang. Tapi kita mau lihat implementasinya seperti apa sih? Nah kita akan ngobrol nih dengan 3 orang yang luar biasa ada di sini. Kalau gitu boleh ya mungkin kami ingin langsung tanya nih ke 3 narasumber. Kalau dengan Bu Kepsek, karena kita sudah sering ketemu ya, aku manggilnya Ete. Sebagai orang Minangkabau, aku manggilnya Ete sebenarnya. Mungkin Bu Kepsek, Ete Metrin. Kita pengen tahu sebenarnya, kami yakin juga Ibu Bapak di sekolah juga sudah melakukan, tapi kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya cara menerapkan 7 kebiasaan yang hebat ini di sekolah. Contoh nyata deh Bu, penerapannya di kelas tuh seperti apa? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Mendikdasmen beserta jajarannya, kemudian PLT Kepala Dinas beserta jajarannya ini, dan anak-anak ibu, Bapak Ibu guru yang hadir di ruang ini, dan Bapak Ibu yang berada di live streamingnya kegiatan ini. Saya mau pantun dulu ya, jadi Karmina dulu. Mandi air panas ke Ciater. Yuk menjadi siswa cerdas, berprestasi dan berkarakter. Sepertinya mirip-mirip dengan yel kita ya nak ya. SMP Negeri 41 Jakarta, berprestasi dan berkarakter. Luar biasa, berarti kita sudah memandang jauh ke depan bahwa karakter ini adalah bagian penting dari pembentukan kesuksesan di masa depan. Terima kasih, ini pertanyaannya untuk kami ya. Sebagai kepala sekolah tentunya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti yang di-launching oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentunya kita melihat dari Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 ya, bahwa fungsi pendidikan itu diantaranya adalah bahwa anak Indonesia itu adalah anak-anak yang berkarakter, sehat, cerdas, kemudian mengembangkan dirinya di masa yang akan datang ini. Jadi ketika Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meluncing 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya bilang begitu, inilah dasar yang dipakai oleh anak-anak. Kalau secara konsisten seperti tadi yang dilakukan, yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmen bahwa dengan cara threshold, kebiasaan, habituasi,
Kemudian anak-anak itu bisa kok menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Di antaranya ketika itu di launching, ya, belum di launching, baru disampaikan oleh Bapak Mendikdasmen itu, saya lihat ada di medsos TikTok. Saya bilang, wah, tahun ajaran semester genap ini saya sampaikan di upacara. Anak-anak telah disampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh Bapak Abdul Mukti. Saya sampaikan di upacara. Di antaranya anak-anak 1, bangun cepat. 2, beribadah. 3, berolahraga. 4, makan bergizi. Gemar belajar. Kemudian anak-anak bermasyarakat. Setelah itu adalah cepat tidur atau tidur cepat? Tidur cepat. Kalau cepat tidur artinya peler, nempel, molor ya. Jangan seperti itu. Setelah itu saya briefing dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, Mendikdasmen sudah menyampaikan 7 KAIH. Sekarang Bapak Ibu bersama anak-anak di kelas-kelasnya buat banner, buat tulisan besar-besar, tempel di depan kelas atau di belakang kelas di dindingnya untuk mengingatkan anak-anak tentang 7 KAIH. Simple sebenarnya, ya. Jadi tidak ribet. Kemudian setelah itu di awal semester genap kami biasanya memang mengadakan rapat dengan Bapak Ibu orang tua. Jadi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 saya sampaikan kembali bahwa Mendikbud sudah mengatakan bahwa ada 7 KAIH sebagai kebiasaan yang harus dibiasakan untuk anak-anak kita semua supaya anak-anak punya karakter baik. Ini harus konsisten dan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Nah, setelah itu di sekolah ya memang biasanya supaya anak-anak berkarakter menerapkan 5S. Pasti semua sekolah di tanah air melaksanakan 5S pasti ya. Jadi Bapak Ibu Guru yang piket tiap hari, Pak, kemudian anak-anak OSIS MPK berjejer rapi di depan pintu gerbang. Kita sambut anak-anak yang hadir pagi itu ke sekolah dengan senyum ceria. Kita sampaikan assalamualaikum, selamat pagi, senyum manis, salam sukses, semoga sehat, dan sebagainya. Nah itu yang pertama kami lakukan. Setelah sampai di kelas tentunya hari Senin ada pembiasaan upacara, hari Selasa ada tadarus, hari Rabu kita olahraga bersama. Di antaranya menggunakan senam anak Indonesia hebat. Walaupun belum di launching, tapi kami sudah menggunakan senam anak Indonesia hebat. Artinya kami merespon positif apa yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmen. Anak-anak senang, guru kami yang mengajarkan kepada anak-anak. Artinya praktik baik ini kami lakukan bahwa kami menerima dengan baik itu program 7 KAIH. Ya. Nah kemudian pada hari Kamis tentu tadarus lagi kita ya dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kita tentang ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada tentunya kalau yang bukan Islam berdoa pagi ya dengan gurunya masing-masing. Hari Jumat kami di lapangan, kemudian bagi yang Muslim kami tadarus bareng-bareng. Kemudian hari Jumat juga yang bagi yang non-Muslim berdoa bersama di ruang roh Kris, rohani Kristen. Ya, nah, berikutnya adalah setelah itu kami menggunakan refleksi. Saya dengan Bapak Ibu Guru juga berkolaborasi. Bapak Ibu Guru yuk refleksi tiap hari. Ketika Bapak Ibu Guru mengajar, refleksi itu 7 KAIH. Siapapun Bapak Ibu Guru yang mengajar terus intensif tanyakan 7 KAIH. Ya, misalkan guru jam kedua setelah tadarus itu adalah jam pertamanya adalah guru matematika bertanya, anak-anak tadi bangun pagi pukul berapa? Apakah kalian beribadah sholat subuh? Ataukah kalian sudah berdoa pagi? Apakah sudah olahraga ringan? Kemudian apakah sudah sarapan bergizi? Seperti itu ya, itu refleksi. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Guru, refleksi Bapak Ibu Guru, 7 KAIH ini adalah landasan anak-anak
ya, mudah dilakukan, dan ketika sudah dilakukan dengan intensif menjadi habit. Habit itu kalau udah menjadi habit, udah tidak berasa lagi, pasti menjadi kebutuhan, menjadi need, bukan menjadi keinginan, want. Ya, need itu butuh, bahwa kita tiap pagi butuh bangun pagi. Orang yang bangun pagi pasti saya pastikan 99% sukses, Mas. Bangun pagi. Kalau bangun kesiangan, rezekinya dipatok ayam ya. Ketika pagi-pagi itu ada pembagian, misalkan ada doa pagi misalkan, kemudian ada ibadah pagi, kita bangun kesiangan, waduh tinggal kita ibadahnya ya. Jadi kita menggantungkan hidup kita dengan yang maha kuasa. Jadi seperti itu. Nah berikutnya, setelah itu dilakukan oleh Bapak Ibu refleksi, saya bersama Bapak Ibu guru memang ada rutin itu bertemu briefing pagi untuk menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, apakah sudah refleksi kepada anak-anak hari ini tentang 7 AIH? Sudah. Jadi memang di antara anak-anak memang ada yang melakukannya belum optimal, tapi nggak apa-apa, terus refleksi. Ingatkan kepada anak-anak bahwa ini harus menjadi satu habit, seperti itu. Kemudian siswa OSIS MPK kami sampaikan juga bahwa anak-anak OSIS dan MPK, ayo bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah, kita mengingatkan teman-teman habit yang bagus ya. Misalkan buang sampah, datang pagi, bicara yang baik, tidak melakukan bullying. Kami membuat banner-banner yang ada di sekitaran depan pintu OSIS itu, banner-banner tentang bahwa kami komitmen untuk tidak melakukan bullying. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa bullying itu tidak baik, kemudian bullying itu apa saja, itu dalam rangka bahwa sekolah kami ini harus sekolah yang berkarakter, seperti itu. Nah kemudian kami punya senam bersama itu hari Rabu ya, kita sudah pakai tadi senam Indonesia hebat, kemudian ditambah poco-poco, ditambah lagi ada pinguin, ada mau merah dan sebagainya. Anak-anak itu sambil senam bernyanyi dan bersorak. Alhamdulillah anak-anak kami anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter dan berprestasi. Insya Allah eskul-eskul kami berprestasi. Baru-baru ini anak kami yang OSN IPS itu juara nasional IPS. Yang kalau internasional drum bandnya itu 3 tahun yang lalu juara internasional drum band. Yang terakhir ini di bulan November adalah juara 1 tingkat nasional drum band SMP Negeri 41 Jakarta. Ya. Nah kemudian memang anak-anak kami mintakan minimal mengikuti 1 ekskul. Ada anak yang energinya banyak mengikuti 2-3 ekskul, tidak apa-apa. Sekolah kita, sekolah negeri ini bisa mengikuti semua ekskul tanpa biaya karena sudah dibiayai melalui BOSP dan BOSDA ya. Jadi BOS dari pusat dan dari pemerintah daerah. Jadi ekskulnya pun memang sudah sangat membanggakan ya Bu? Membanggakan, semua ekskul kami alhamdulillah sudah berprestasi. Betul. Dan prestasi itu bisa dipakai Pak Betul. untuk PPDB, betul. anak-anak kami. Dan buktinya udah nyata, tadi kita lihat tarian di awal. Iya. Kemudian Padus nyanyi-nyanyinya. Dan nanti akan ada surprise di akhir yaitu drum band. Kita penasaran melihat drum band. Jadi tetap di sini ya, jangan kemana-mana dulu. Karena kita masih akan bercerita, berdiskusi terus. Dan juga udah MBG ya Bu ya? Iya, kita sudah MBG ya Nak ya. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu kita MBG. Makan bergizi gratis. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan MBG kepada kita. Selain itu kantin kami adalah kantin sehat. Iya. Kalau dulu ada P5, itu anak-anak diajarkan bagaimana menghitung nilai gizi yang dimakannya, sarapannya dan makan siangnya. Jadi dengan apakah laki-laki perempuan, bagaimana menghitung nilai gizi sesuai dengan kebutuhannya, berat badannya, umurnya, kemudian juga menghitung apa yang dibutuhkan dan harus lengkap 4 sehat 5 sempurnanya seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini insya Allah anak-anak akan mencatat 7 KAIH-nya. Betul, nah mencatat 7 KAIH. Iya. Karena memang mulai sekarang tuh, dan kita memang melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan ini yang ada 7 ini sangat penting. Iya, buat betul. Buat anak-anak ya. Iya. Dari tadi kita cerita dari awal sampai akhir. Bukan sekedar
tidur Iya. cepat, bangun pagi. Tapi juga sama tadi Bu tentang makanan, Iya. makan sehat dan bergizi. Iya. Bagaimana akhirnya diajarkan di sini anak-anak tuh bisa memilah Iya. dengan baik. Karena kan apa yang kita makan sekarang itu investasi ke depan ya Bu ya. Betul. Makanya Seperti jadi Pak Menteri tadi bilang betul, makanya Pak Menteri juga memiliki concern akhirnya memasukkan kebiasaan makan Iya. sehat bergizi ini harus ada di apa 7 yang engkau perusahaan. makan itulah kita ya. Ayo makan bergizi yang sehat Betul. supaya kita sehat ya. You are Itu what you lagi eat. nih, Satu lagi, kami dengan orang tua. orang tua. Penting nih Iya, kolaborasi penting dengan orang banget. tua. Saya berkolaborasi dengan orang tua. Di awal-awal pertemuan itu dengan orang tua sampaikan. Dan guru-guru khususnya wali kelas juga dengan orang tua punya WA group. WA group. Menyampaikan bahwa hari ini anak kami, anak yang ada di kelas ini alhamdulillah tidurnya cepat. Kemudian anak-anak bangun pagi, apakah ada kesulitan dan sebagainya. Ini ada WA grupnya wali kelas dengan orang tua dan juga anak-anak. Ini dalam rangka refleksi ya, saling mengingatkan dan kemudian memberi support, kemudian memberi apresiasi ketika anak sudah melakukan 7 KAIH. Betul. Jadi kalau kita lihat nih dari ET ini, dari ET Metrin, bukan hanya kolaborasi dengan guru, pagi hari nanya bagaimana murid-murid, tapi juga dengan orang tua. Via WAG juga guru-guru berkoordinasi, wali kelas berkoordinasi dengan orang tua. Karena kalau kita bicara pendidikan, tentu sangat menjadi penting yang namanya catur sentra pendidikan Bu. Betul. Bukan hanya sekolah, bukan hanya masyarakat, tapi keluarga dan juga media. Ini menjadi penting. Betul, jadi semuanya menjadi penting ya Bu. Tapi menarik juga tadi Ibu Ete sempat bilang tentang jurnal harian. Kayak gimana itu? Ya, nah ini dia jurnal harian ini memang baru dilakukan. Namun menurut saya memang ini penting untuk dicatat. Karena ketika orang bertanya, apakah 7 KAIH di SMP 41 sudah dilaksanakan? Apa buktinya? Kalau hanya lisan, speak doang. Kami ingin ada buktinya ya. Jadi kemarin sudah wali kelas sampaikan melalui kesiswaan disampaikan kepada anak bahwa hari ini bangun pagi pukul berapa. Kemudian apakah ada olahraga, bisa checklist. Kemudian makan sarapan bergizinya apakah dilaksanakan atau tidak. Kemudian boleh juga ditambahkan hari ini saya makan ini boleh disampaikan ayah. Sehingga kalau nanti kelihatan, saya makannya belum bervariasi. Hari ini memang lengkap 4 sehat 5 sempurnanya. Mungkin dengan sayurnya bayam, besok bayam lagi, itu artinya belum bervariasi ya. Jadi supaya anak-anak di rumah juga mengingatkan orang tuanya. Dia saling mengingatkan ya, karena akhirnya bukan hanya orang tua ataupun guru saja yang aktif, tapi juga murid ikut aktif di sini. Dan kalau bicara jurnal harian ya, mungkin nanti kita bisa tanya psikolog juga ya. Kalau bicara jurnal harian rasanya untuk KAIH sangat ngebantu, tapi ternyata sebenarnya ketika kita journaling, itu juga bisa ngebantu diri kita sendiri ya. Nah jadi aku penasaran juga nih, Ete dengan pendapat dari psikolog nih. Kalau misalnya kita ingin tanya ke Mbak Irma gitu, nanti kita akan bicara journaling juga. Tapi karena tadi Ete sempat bahas tentang peran keluarga dan sebagainya. Kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih akhirnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sehari-hari ini itu bisa membentuk karakter. Dan akhirnya seperti yang Ete sampaikan bisa memberikan kesuksesan ya Ete di masa depan. Itu bagaimana? Oke, baik. Jadi senang banget juga ya banyak sekali kegiatan yang kan di sekolahan ini dan itu menjadi fondasi awal banget untuk bisa membentuk karakter yang positif ya. Jadi mungkin ada di sini juga mungkin bertanya-tanya ya sebenarnya apa sih karakter itu gitu ya, ada karakter, ada kepribadian. Nah jadi kalau kita bicara soal karakter nih itu adalah sekumpulan sifat kita, nilai-nilai yang kita punya ya, sikap kita ya, dan itu yang akhirnya mempengaruhi bagaimana kita misalnya berpikir, kemudian kita merasa, lalu kemudian kita bertindak. Dan itu yang membentuk karakter. Jadi karakter kita yang sebenarnya ada atau nggak ada orang, ya kita seperti itu. Jadi nggak cuman ibadah kalau dilihat sama orang tua atau sama guru. Atau nggak cuman baca, tadi ya di 7 kebiasaan tadi kan ada gemar membaca. Nggak cuman membaca kalau ada orang tua atau gurunya. Jadi betul-betul ada nggak ada orang dewasa atau orang lain, itulah yang sebenar-benarnya kalau kita bicara karakter. Nah, tapi kalau karakter itu nggak serta-merta. Jadi nggak cuma satu kali saja terus kemudian jadi. Jadi perlu ada yang namanya pola kebiasaan. Nah, untuk pola kebiasaan kalau kita bicara secara psikologis, yang pertama yang dibutuhkan adalah konsistensi. Konsistensi itu apa sih? Itu adalah latihan-latihan.
Contohnya waktu kita belajar beribadah dari kecil kan gak cuma sekali aja kita dilatih. Kita perlu berulang kali belajarnya sampai anak atau kita sendiri jadi tahu, oh ini yang namanya sholat subuh ya. Terus kemudian siang ada ibadahnya sampai seterusnya. Sama juga kebiasaan pola tidur, itu juga sama kebiasaannya. Jadi intinya sebuah perilaku itu bisa terbentuk kalau ada pola yang diulang-ulang. Sehingga otak ini punya memorinya. Dia akan mengingat kembali kebiasaan-kebiasaan ini. Dan itu memang perlu latihan yang berkelanjutan. Jadi betul kata Ibu gitu ya, kalau mau jadi orang sukses ya kebiasaan bangun paginya harus dibangun dulu. Karena orang sukses di dunia ini itu biasanya ditandai dengan kebiasaan bangun pagi yang lebih dini. Ya, ada yang mulai dari jam 4 pagi gitu ya udah bangun. Karena itu adalah cara-cara untuk mendisiplinkan. Itu salah satunya ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya karakter itu seperti apa, cara membangunnya. Kemudian untuk bisa membangun karakter dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itu akarnya dari rumah, Mas gitu ya. Jadi dari rumah itulah akarnya gimana si anak belajar tentang kebiasaan-kebiasaan baik. Bangun tidur dimulai dari rumah, ya kan? Beribadah juga dimulai dari rumah. Betul. Kemudian yang makan bergizi juga dari rumah dimulainya. Nah, kemudian peran sekolah ini adalah ladang belajarnya. Akarnya dari rumah, ladang belajarnya lebih banyak di sekolah. Dilatihnya lebih banyak di sekolah. Contoh, di rumah nggak ada OSIS, bener kan? Nggak ada MPK, nggak ada rokris dan sebagainya. Maka belajarnya di sekolahan. Ekskul juga sama. Jadi ini adalah kolaborasi yang berkesinambungan. Sekolah sudah memberikan fasilitas pembelajaran dan ekskul yang banyak sekali ya Ibu ya. Dan itu harus dimanfaatkan karena di usia-usia seperti ini adalah usia untuk memaksimalkan bakat-bakat dan minat-minat. Dan itu akan membentuk karakter ya. Kemudian lingkungan sekolah ini berkolaborasi dan yang paling penting juga adalah gimana cara ngajarinya ya Bu ya. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, zaman VOC katanya. Pengasuhan VOC. Pengasuhan VOC gitu ya. Zaman dulu banget gitu ya. Itu semua bentuk pelatihan disiplinnya keras, rata-rata, ya. No, di sini di depan nih ibu-ibunya betul. Wah, iya nih. Gitu. Saya itu gitu ya. Saya mengalami gitu ya. Jadi memang ya kebetulan karena saya kan juga praktisi gitu ya. Jadi memang banyak sekali klien-klien yang memang punya isu karena pengasuhan masa lalu. Nah, jadi karena kita sekarang sudah dihidup di masa sekarang, kita sudah punya ilmunya, cara belajar karakter, cara belajar disiplin. Nah, zaman sekarang itu memang kita menyesuaikan kembali ya. Jadi membuat seorang anak itu disiplin ya nggak harus dengan cara-cara yang dipaksa ya, dengan cara-cara yang keras, dihukum dan sebagainya. Karena sebenarnya ketika kita menerapkan disiplin itu akan lebih mudah disampaikannya dengan baik, lembut dan positif gitu ya. Itu salah satunya. Jadi sehingga anak ngerti kenapa dia harus bangun pagi gitu. Anak mengerti kenapanya bangun pagi, kenapanya harus beribadah. Jadi bukan dipaksa, karena kalau dipaksa seringkali anak itu tidak menangkap kenapa saya harus bangun pagi, kenapa saya harus beribadah, kenapa saya harus gemar membaca, sehingga peran orang dewasa baik di rumah maupun di sekolah ini penting sekali untuk bisa mengajarkan anak-anak, penting sekali loh menanamkan kebiasaan ketika dia tahu maknanya di balik itu dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi memang harus ada juga pembekalan terkait dengan tanggung jawab dan konsekuensinya seperti apa. Biasanya kalau sekarang kan konsekuensinya lebih kepada misalnya komunikasi gitu ya. Sehingga membuat anak itu bisa belajarnya itu lebih aman dan nyaman. Seperti yang sudah diterapkan di sekolahan ini sangat luar biasa menurut saya. Gitu. Betul. Jadi memang kalau kita tilik lebih lanjut maka setidaknya ada beberapa poin seperti konsistensi yang baik betul. Itu menjadi utama ya. Betul. Karena memang sampaikan juga gitu ya. Kesan kecil aja dulu deh, yang penting konsisten. Kan kalau udah konsisten jadi biasa ya Teh ya. Udah biasa akhirnya kayak udah di bawah sadar aja tuh melakukan, tiba-tiba
bangun pagi. Autopilot kan? Autopilot Otaknya ya kan. jadi autopilot. Oh iya harus bangun pagi nih. Betul. Gitu. Autopilot juga kalau udah autopilot melakukan hal baik nggak mengundang amarah semua ya. Nah, Nggak usah ada dimarah-marahin nggak lagi ada yang langsung. ngereok. Nggak ada yang ngereok, langsung bergerak gitu. Konsistensi, pengaruh lingkungan, keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Dan juga tadi ada yang namanya beberapa teknik sederhana. Yang penting kita mindful dalam melakukan itu. Positif. Bermakna buat anak. Disiplin positif juga Betul. menjadi utama. Dan juga yang tadi diceritakan oleh Mbak Irma, berarti ada satu hal yaitu dengan kita membiasakan ini, dengan kita membiasakan memberikan apa sih, mengapa sih, alasannya apa, artinya literasi kita juga terasah loh. Betul. Kemampuan creative thinking juga kita jadi terasah ya. Benar. Luar biasa. Aku ketemu anak, sejak kemarin kan aku di sini ya Ete ya, ketemu anak-anak siswa murid Ete gitu ya. Ternyata mereka kritis semua ya. Dong, Itu SMP 41. udah terbukti gitu ya. Setiap ngobrol, aduh kayaknya saya kalah kritis setiap ngobrol gitu. Ini luar biasa sih, menjadi sebuah ya kebanggaan untuk kita semua. Tapi itu kan pengalaman saya. Kita pengen tahu lebih dalam ke muridnya langsung nih. Karena sudah bersama kita juga di sini Jasmine yang sudah berada di antara sini mewakili teman-teman semua. Kita pengen tahu juga sebenarnya kalau bicara tentang penerapan kebiasaan baik, kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian bicara tentang pagi ceria di sekolah gitu. Dampaknya apa sih Jasmine yang kamu rasakan? Mungkin aku bisa cerita sedikit kali Boleh. ya dampak dari yang saya rasain setelah sekolah ini memperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dari 7 kebiasaan itu sebenarnya sebelum diperkenalkan pun saya juga udah merasa kalau teman-teman di sekolah ini udah sebagian besar itu sudah menerapkan itu. Tapi tentunya dengan adanya perkenalan dari sekolah dan juga adanya support dari guru-guru, itu kita jadi lebih sadar gitu kalau emang 7 kebiasaan itu tuh penting banget buat diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kayak yang pertama bangun pagi ya. Sebagai anak sekolah itu pasti kita harus bangun pagi karena kita harus siap-siap untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu udah diterapkan. Lalu selanjutnya untuk kebiasaan kita di sekolah, ketika kita sampai di sekolah itu di pagi hari, biasanya kita ada pembiasaan seperti yang dijelaskan sama Bu Mitrin tadi. Kalau di hari Senin upacara, lalu kalau di hari Selasa dan Kamis itu tadarus pagi di kelas, lalu hari Rabu olahraga dan Jumat itu tadarus di lapangan. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik juga yang udah diterapin di sekolah ini gitu. Setelah itu biasanya ada juga refleksi dari guru-guru seperti yang tadi udah dijelaskan. Nah, dengan adanya refleksi itu kita jadi merasa bahwa kita tuh setiap hari di reminder gitu kalau kita tuh harus ngelaksanain 7 kebiasaan baik tadi gitu. Jadi kita makin sadar tiap harinya. Lalu setelah itu pas jam istirahat itu biasanya kita diwajibin anak-anak tuh buat turun ke bawah. Karena kita istirahatnya makanya di bawah, biar lantai 2 dan lantai 3 itu nggak kotor dari sampah gitu. Nah sebenarnya sebelum adanya MBG itu, sekolah itu nge-reminder kita buat bawa bekal yang sehat. Ya, karena kan ada tuh di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk makan makanan sehat dan bergizi. Nah sebelumnya itu sekolah emang udah nge-reminder, tapi dengan adanya MBG itu jadi lebih memudahkan kita juga buat gak perlu bawa bekal, tapi cukup datang ke sekolah aja kita udah bisa makan sehat dan bergizi. Nah pas istirahat tadi itu kita jadi bisa komunikasi sama teman-teman yang lain, terus juga bisa lihat penampilan bakat dari teman-teman yang lain gitu. Jujur menurut saya dampaknya itu positif dan berdampak besar karena dengan adanya kegiatan-kegiatan sekolah yang kayak gitu itu tuh ngebikin kita tuh ngerasa jadi kayak nyaman berada di sekolah, terus fun, nggak bosen, terus kita jadi lebih akrab sama teman-teman yang lain juga gitu. Jadi langsung terasa sekali ya. Iya. Ya kan? Kamu kelas berapa sih Jasmine? Saya kelas 9. Kelas 9, saya harus ngitung dulu lagi kelas 9. Kelas 9, kelas 3.
VOC parenting Mbak. Oh kelas 9. Dan kamu tuh dulu ketua OSIS ya? Iya, dulu sempat jadi ketua OSIS juga. Keren banget. Berarti di zamannya Yasmin banyak ekskul yang berprestasi juga ya Teh ya? Termasuk anggota drum band yang Berarti yang kemarin juara menyabet juga? juara. Iya, kemarin juga Wow, ikut kita beri lomba. tepuk tangan dulu dong. Ini juga, jadi selain, ini fansnya banyak banget sih. Coba, kalau fans saya ada nggak? Mana suaranya? Oh sedikit ya. Sedikit ya. Nanti harus bawa fans sendiri gitu. Ini ternyata kalau kita tidak hanya bicara tentang fakta dari 7 kebiasaan yang hebat saja yang Jasmine ceritakan. Kalau kita lihat prestasi Jasmine dan bahwa Jasmine bergabung di dalam ekskul dan OSIS, artinya Jasmine juga menjadi salah satu bukti bahwa betapa hebatnya kepanduan ataupun ekstrakurikuler itu. Jadi menyenangkan sekali ketika kita melihat anak-anak kita bisa bergabung dalam kepanduan dan ekstrakurikuler. Ya, salah satu contohnya ini Ete ya, bahwa di sekolah tuh nggak belajar aja loh, tapi di luar itu ya kan, kamu bisa lebih bermasyarakat di sana, bisa dan banyak hal di sana. Jadi senang sekali. Iya kan, ekskul ini. Pengembangan diri, ya dan secara psikologi juga pasti kan sangat bagus ya Bu ya. Emosionalnya terlatih, bukan hanya intelijennya. Nice. Good banget Yasmin, terima kasih loh telah menjadi contoh yang baik. Terima kasih. Udah menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Tapi kalau tadi saya tergelitik dengan pantun juga, karena tadi kan Ete ngasih pantun ya. Karena katanya khas di sini pantun juga Ete ya. Berarti sebagai tamu juga, saya tamu di sekolah tapi tuan rumah di ruang BK ya. Jelas ngasih pantun. Tadi ke Ciater kan, coba kita pikirkan pantun. Mandi air panas di Ciater. Jangan lupa untuk bilasan. Kalau mau jadi insan berkarakter, ayo dong lakukan 7 kebiasaan. Yeay, keren. Pantun dadakan. Tapi apalah saya untuk bicara 7 kebiasaan yang lebih handal lagi, lebih paham lagi kalau kita bicara tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakannya, panduannya dan sebagainya. Untuk itu berkenan langsung kita undang bintang tamu, narasumber spesial kita yang sudah bergabung bahkan sejak pagi. Karena tadi kalau kita pantau ikut senam di samping Pak Menteri, ikut mendampingi di samping Pak Menteri, ikut wawancara di samping Pak Menteri kapan pulangnya ya Ibu ini. Tetap ada bersama kita di sini. Langsung saja kita undang Kepala Pusat Penguatan Karakter Ibu Rita Putri Utami. Ya baik, kita akan berikan mikrofon juga tentunya. Selamat datang Ibu Rusprita. Kalau ditanya apa kabarnya sudah pasti baik karena energetik dari tadi. Baik kan kabarnya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Pebi, apa kabar Pak Pebi? Alhamdulillah, akhirnya senang Terakhir sekali. ketemu tahun lalu Tahun kan? lalu ya, Iya, karena berkat izin Bu Prita saya bisa tampil lagi di hadapan Ibu Bapak sekalian. Setelah vakum sejak tahun lalu. Ibu Prita terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Mungkin tadi juga sudah menyimak perbincangan kita ya. Dengan Ibu Kepsek, dengan psikolog, dengan murid yang luar biasa. Tapi kita ingin melengkapi juga diskusi kita kali ini dengan langsung dari policy makernya nih, langsung dapat gitu ya. Sebenarnya 7 kebiasaan itu apa dan sebagainya. Kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya latar belakang, manfaat dari 7 kebiasaan yang hebat itu seperti apa sih Bu? Baik Pak Pebi, pertanyaannya singkat tapi cukup dalam. Jadi sebenarnya tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Pak Menteri ya di sesi pagi. Bahwa bangsa Indonesia punya cita-cita besar. Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan tentu untuk bisa mencapai itu butuh generasi emas. Nah, generasi emas itu seperti apa sih? Tentu generasi emas ini sebenarnya adalah adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah. Tadi sudah disampaikan ya, bahkan untuk anak-anak TK yang sekarang sedang bersekolah, itu 20 tahun yang mendatang sudah menjadi sarjana. Dan sebenarnya adik-adik yang saat ini sedang bersekolah, ini 20 tahun ke depan itu yang akan memegang estafet pembangunan. Indonesia akan dibawa kemana sih gitu. Nah untuk mewujudkan generasi emas tentu ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dari saat tahun 2025 ini. Yang pertama adalah bagaimana generasi ini adalah generasi yang sehat. Tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental, psikis dan lain-lain. Kemudian memiliki kecerdasan. Tapi tidak hanya cerdas, tapi yang paling penting berikutnya adalah memiliki karakter yang kuat. Nah,
bicara tentang pembentukan karakter, sebenarnya tidak perlu berbagai teori, tapi implementasinya justru bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukan melalui proses pembiasaan. Jadi kita yakin 7 hal yang ada di dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri atomic habit gitu ya. Jadi perilaku yang dilakukan setiap hari secara konsisten ini menjadi kebiasaan. Jadi pembiasaan ini akan membentuk sebuah kebiasaan yang jika dilakukan secara konsisten terus-menerus secara habituasi ini akan membentuk karakter. Dan jika dilakukan secara kolektif bersama-sama ini akan membangun peradaban. Tentu saja peradaban Indonesia yang sehat, yang maju dan juga kuat. Jadi sebenarnya harapan dan juga cita-cita mulia dari Pak Menteri dan kita bersama tentu saja bagaimana kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkarakter. Dan tapi tentu tidak lupa nih Pak Pebi, sebenarnya peran dari orang-orang dewasa di sekitar anak-anak ini luar biasa penting. Contohnya, sebenarnya kita berharap anak-anak bangun pagi supaya ke sekolah tidak terlambat. Tapi jika ibu bapak gurunya datang terlambat, tentu kan anak akan bertanya loh, ibu guru aja datangnya telat gitu kan. Jadi memang butuh keteladanan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Irma ya, fondasinya ada di keluarga, betul sekali. Orang tua ingin anaknya bangun pagi tepat waktu tanpa harus dibangunkan tentu saja. Tapi tentu anak-anak akan melihat apakah ayah ibu saya ataupun kakak saya sudah bangun pagi. Nah itu kan jadi tentu keteladanan ya. Jadi memang justru PR pertama kita adalah bagaimana sosok-sosok dewasa di sekitar anak-anak ini yang bisa menjadi teladan gitu. Baik, itu menjadi, jadi jangan mentang-mentang kita ngomongin 7 kebiasaan, sekarang guru dan kepala sekolahnya santai-santai nih ya. Teladan Bu, Pak, teladan untuk kita semua, untuk orang dewasa, orang tua juga tentunya memberikan teladan. Orang tua di masyarakat juga ya memberikan teladan ya tentunya. Nah itu manfaat dari 7 kebiasaan yang saya hebat. Tapi kalau kita bicara pagi ceria, ekstrakurikuler, juga ada manfaatnya dong Bu? Tentu. Jadi pagi ceria tadi sudah kita ikuti juga ya. Dan alhamdulillah setiap hari Rabu ya Bu Kepsek ya SMPN 41 sudah melakukan. Ini sebenarnya ada beberapa manfaat besar. Yang pertama melalui senam anak Indonesia hebat. Tentu saja dengan bergerak gitu ya secara fisik akan menambah kebugaran adik-adik yang saat ini menjadi pelajar. Dengan harapan pada saat belajar ini juga akan menambah konsentrasi dan juga daya fokus. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kita memiliki semangat untuk meningkatkan dan juga memupuk rasa nasionalisme di kalangan pelajar di Indonesia. Kemudian berdoa bersama, tentu saja belajar itu kan bagian dari ibadah ya. Jadi tentu harus diawali dengan berdoa. Semoga hari ini proses belajar berjalan dengan lancar. Kemudian apapun materi pembelajaran yang saat ini diajarkan oleh Bapak Ibu Guru di hari tersebut itu juga dapat dipahami oleh anak-anak dan memberikan juga manfaat tidak hanya untuk anak itu sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar. Betul sekali. Sebenarnya aku pun juga merasakan sebagai mantan anak ekskul gitu ya juga. Oh ya kerasa ya sekarang gitu. Walaupun mungkin karena saat itu nggak terlalu serius ya ekskulnya ya, agak menyesal gitu lihat sekarang kok ekskulnya pada semangat semua. Jadi tapi tetap mendapatkan perubahan, mendapatkan dampak dari ini gitu. Betul, ekskul itu luar biasa bermanfaat sebenarnya Kak Baby. Jadi saya ingat zaman SMP ya Bu Kepala Sekolah. Ada satu guru yang mengatakan kalian itu belajar di sekolah jangan hanya mengejar untuk menjadi anak yang pandai, tapi juga asah apa yang menjadi minat dan bakat kamu. Karena itu yang membedakan kamu dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau punya minat dan bakat di bidang olahraga, kejarlah prestasi di bidang olahraga gitu. Dan itu akan sangat menyenangkan karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya memang sesuai dengan apa yang kita minati gitu ya. Dan juga mungkin juga sudah punya bakat-bakat terpendam yang tinggal diasah gitu. Jadi ekstrakurikuler luar biasa penting menurut saya. Jadi memang banyak sekali jalur prestasi ya Bu ya. Dari seni, dari olahraga. Nah 41 ini luar biasa untuk mengangkat itu semua. Dan kami yakin Ibu Bapak dari sekolah yang bergabung secara daring juga sudah mulai melakukan itu. Atau juga sudah ada yang membuktikan itu. Nah kalau kita bicara 7KAIH, tadi kan sudah diluncurkan panduannya. Nah kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya Bu. Untuk siapa sih panduan ini sebenarnya? Gitu. Ini ada ya, kita ada panduan dari untuk jenjang PAUD ya Bu ya. Sekolah dasar, SMP, SMA dan SMK dan juga untuk orang tua. Nah, untuk siapa sebenarnya ini?
Pak Pebi, karena tadi ya kita tahu penting sekali peran serta tidak hanya pelajar yang aktif melakukan kebiasaan, tapi juga perlu ada peran guru, kepala sekolah, orang tua dan juga masyarakat luas untuk tadi menjadi teladan, kemudian menjadi pendamping, pembimbing, motivator, sekaligus juga membantu proses evaluasi gitu ya. Sehingga kita sudah mengembangkan 5 buku panduan yang ini harapannya bisa memudahkan para guru, kepala sekolah, orang tua dan juga masyarakat untuk mengetahui beberapa hal penting, mungkin agak-agak bingung gitu bagaimana sih sebenarnya mengimplementasikan 7 kebiasaan ini gitu. Nah, ini di dalam buku ini ada berbagai informasi langkah-langkah praktis ataupun langkah-langkah yang memang implementatif yang sangat mungkin dilakukan oleh semua guru, kepala sekolah dan juga orang tua. Nah, 5 buku ini terdiri dari 4 buku berdasarkan jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA SMK, yang di dalamnya itu bisa dipelajari oleh guru dan juga kepala sekolah. Sedangkan ada 1 buku khusus untuk orang tua. Di dalamnya untuk orang tua PAUD sampai dengan SMA dan SMK. Karena mungkin saja ada 1 orang tua tapi anaknya mungkin ada beberapa yang 1 di PAUD, 1 di SD, gitu, siblingsnya gitu ya, beda-beda jenjang. Nah, cukup membaca 1 buku, orang tua sudah mengetahui karena bagaimana cara pendekatan mengimplementasikannya tentu juga harus menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi mungkin pendekatan untuk anak PAUD akan sangat berbeda dengan anak SMA gitu. Nah, buku ini sebenarnya berisikan berbagai informasi Pak Pebi, tidak hanya menjelaskan berbagai definisi yang penting untuk diketahui oleh para guru, kepala sekolah dan orang tua, tapi juga untuk mengetahui sebenarnya urgensi dari gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat ini apa sih? Kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari masing-masing kebiasaan, baik dari sisi kesehatan fisik, mental gitu ya, psikis, spiritual gitu, dan juga ada informasi mengenai bagaimana caranya mendampingi anak-anak untuk mengimplementasikan masing-masing kebiasaan, dan juga yang paling penting adalah ada informasi mengenai evaluasi yang tadi oleh Bu Kepsek sampaikan ya, ada jurnal yang ini harapannya bisa menjadi pegangan untuk para pelajar mengisi dan lain-lain, dan juga ada peran orang tua dan juga guru untuk mendampingi proses evaluasinya. Jadi dengan evaluasi itu kita bisa tahu sejauh mana gitu ya perkembangannya atau apa yang perlu dikejar lagi gitu kan. Kalau isi panduannya berarti apa aja Bu tadi kayak definisi gitu-gitu ya? Definisi, urgensi, karena juga kita masukkan beberapa hasil-hasil kajian, hasil-hasil penelitian, dan juga ada beberapa temuan menarik dari berbagai buku yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Kemudian juga manfaat dari masing-masing kebiasaan, manfaat tadi ya buat kesehatan fisik, kemudian juga untuk pembentukan karakternya seperti apa. Karena ternyata masing-masing kebiasaan ini luar biasa dampak dalam membentuk karakter seperti apa sih jika itu dilakukan secara konsisten. Kemudian juga ada informasi bagaimana guru ini bisa menjadi pendamping anak untuk bisa mengimplementasikan, dan juga orang tua. Karena banyak sekali sebenarnya aktivitas-aktivitas sederhana di rumah yang itu sebenarnya sudah bagian dari pembiasaan gitu, 7 kebiasaan. Peran itu. orang tua gitu Peran ya. orang tua, betul. Baik. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, gimana Mbak? Ini sebenarnya sangat ngebantu dengan adanya buku panduan ini ya Mbak? Sangat. Jadi sebenarnya tadi aku juga sudah lihat gitu ya, baca cepat juga. Orang tua itu kan kecenderungannya how to ya, caranya gimana gitu ya. Jadi kalau secara teori mungkin baca sekilas, tapi implementasinya bagaimana gitu kan, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Jadi selain teori-teori singkatnya, hasil-hasil researchnya, urgensinya kenapa, manfaatnya seperti apa, caranya yang paling penting biasanya. Sehingga orang tua ketika ini yang namanya pedoman ya betul-betul bisa jadi pedoman gitu. Bagaimana sih caranya ngebangunin anak balita misalnya. Beda lagi nih cara bangunin anak remaja gitu kan. Sehingga kalau dalam satu keluarga ada beberapa anak, ya memang orang tuanya mau nggak mau harus memperkaya ilmunya gitu ya, dan pendekatannya, penekanannya di mana, karena setiap anak pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi buku ini mudah-mudahan bisa membantu orang tua yang zaman sekarang mungkin kadang-kadang clueless. Gimana nih caranya bisa membiasakan anak
dimulai dari pagi hari. Gitu. Jadi itulah akhirnya terbantukan dengan how to-nya itu terbantukan banget ya. Ya kalau misalnya kita lihat media sosial kan banyak ya how to DIY. Nah ini juga ini versi 7 kebiasaannya juga sudah ada how to-nya. Jadi memudahkan sekali untuk kita semua gitu. Kalau cara menggunakannya gimana Bu Prita? Baca atau apa gitu? Iya, cara menggunakannya sebenarnya ikro ya. Jadi harus dibaca Pak Pebi. Jadi kita kan ingin anak-anak gemar belajar ya. Jadi ayo dong para orang tua, guru, kepala sekolah, baca ya panduannya. Dan ini sudah kita sediakan, sebenarnya mudah sekali. Jadi Bapak Ibu para orang tua, Bapak Ibu guru bisa mengunduh. Karena kini sudah kita sematkan di laman cerdasberkarakter.kemdikdasmen.go.id. Jadi sudah ada e-book yang kita sediakan, ada juga PDF yang kemudian bisa diunduh dan bisa disebarluaskan juga gitu. Jadi harapannya tidak ada alasan untuk tidak bisa mengakses karena harusnya sih sudah dengan mudah betul. untuk apa ya, silakan dibaca, dipelajari ya, bukan dibaca aja, baca tapi nggak tahu isinya, tapi pelajari, misalnya dipelajari peran orang tua, oh seperti ini, dipelajari, oh pentingnya penerapan tuh seperti ini, dan dipelajari semuanya gitu, Ibu Bapak sekalian ya. Catatan buat saya juga sebagai orang tua dari anak ya. Baik, cara mendapatkannya juga tadi salah satunya dengan mengakses langsung gitu ya. Baik. Ini bisa menjadi panduan langkah praktis gitu ya Mbak ya? Iya, tapi itu penting banget gitu seperti kata Mbak Prita gitu ya. Dibaca, benar-benar dipelajari gitu ya, baru kemudian bisa diimplementasikan. Karena kalau sekedar unduh, lalu kemudian tidak ada proses pembelajarannya, orang tua nggak bisa juga gitu ya, bagaimana caranya gitu. Jadi memang harus ada motivasi dan kemauan dari diri sendiri sebagai orang tua untuk bisa mengimplementasikan itu di dalam keluarganya masing-masing gitu. Karena kalau enggak, ini anak-anak kita juga nggak akan bisa belajar, karena kan tadi ya teladannya dari orang tua gitu. Betul. Dan mungkin menambahkan sedikit ya Pak Pebi. Jadi dalam buku panduan ini kan sebenarnya ada how to-nya ya. Hanya saja kita tahu pasti setiap kondisi keluarga berbeda, setiap kondisi sekolah juga berbeda. Jadi sebenarnya ini menjadi rujukan, tapi sangat terbuka untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Akan sangat baik sekali jika orang tua mendiskusikan dengan anak dan juga menyepakati gitu ya. Jadi apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan bersama gitu. Jadi ada rasa kepemilikan juga dari sisi anak-anak ya, karena merasa oh saya sudah bersepakat nih dengan ayah atau dengan ibu, begitu juga dengan bapak ibu guru. Akan sangat baik sekali juga jika sudah berdiskusi dengan peserta didik ya, dengan anak-anak, dan anak-anak akan merasa ya ini sudah kita sepakati bersama, jadi ya harus komitmen gitu ya, dan juga konsisten. Betul. Jadi harus ada diskusi juga ya. Akhirnya kita bisa katakan bahwa ini justru bukan sekedar instruksi, tapi menjadi sebuah kolaborasi antara orang tua dengan anak-anaknya dan juga dengan sekolah. Ini menjadi menarik sekali. Ini izin kami sampaikan kembali, mungkin udah ada yang penasaran, aduh saya pengen langsung baca gitu. Itu ada di yang disampaikan Ibu Prita juga, cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id /gerakan 7 kebiasaan. Ya, sekali lagi seperti itu ya. Nanti juga akan kami tampilkan QR code-nya, jadi langsung pindai ataupun scan. Langsung dapat materinya. Gratis pula ya. Dan ini juga sudah disusun berdasarkan diskusi para ahli ya, Bu Prita ya. Jadi memang insya Allah harapannya ini bisa mewakili kondisi yang ada di seluruh Nusantara. Dan tadi bisa disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing. Baik, kalau begitu ini senang saya kita sudah dapat banyak masukan tentunya dari Ibu Bapak sekalian. Tapi ini haus kalau misalnya hostnya yang tanya terus. Jadi boleh ya kita berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Boleh ada mungkin dari luring dulu, siap. Baik. Kita boleh dari anak-anak dulu, nanti kami berikan ke Bapak. Baik. Siap. Kamu yang ya. Boleh. Kita berikan mic-nya, boleh? Selamat pagi Ibu psikolog, Bu Metrin dan Pak Putri Utami. Perkenalkan nama saya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kiara, saya dari kelas 8A. Saya ingin bertanya seputar senam anak Indonesia hebat.
tadi sudah sempat disebutkan bahwa salah satu manfaat jika kita mengikuti senam anak Indonesia Hebat adalah membuat tubuh kita lebih bugar. Tapi saya ingin lebih tahu lebih dalam apa saja manfaat lain jika kita mengikuti senam anak Indonesia Hebat. Lalu yang kedua, apakah aktivitas yang kita lakukan saat jam pelajaran olahraga itu tidak cukup? Lalu yang terakhir, apakah hanya peserta didik yang wajib mengikuti senam anak Indonesia Hebat? Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Luar bioskop ya pertanyaannya. Baik, kami persilakan bisa semuanya untuk menjawab ya, menanggapi ya. Silakan dari siapa dulu? Ibu boleh. Dari Kak Prita dulu. Terima kasih pertanyaannya, Sheila ya? Ciara. Ciara, oke. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa sekali. Mungkin penasaran apa manfaatnya gitu ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan ya, dengan kita rutin melakukan aktivitas fisik, bergerak, dinamis gitu ya, ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan secara fisik, tapi sebenarnya dampak lainnya adalah tubuh itu akan menghasilkan oksigen lebih banyak. Yang mana itu oksigen ini kan menjadi sumber energi, tidak hanya motorik tapi juga ke otak gitu ya. Jadi sebenarnya harapannya proses pembelajaran yang akan diikuti oleh teman-teman selama 1 hari itu bisa harapannya bisa berjalan dengan lebih optimal. Jadi apa informasi yang diberikan, proses diskusi antara cara dengan teman-teman itu harapannya bisa diterima dengan lebih baik. Jadi sebenarnya ini sangat menunjang optimal proses pembelajaran gitu ya. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran fisik, tapi juga sangat membantu dan menunjang optimal dari proses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, hanya murid saja yang senam. Tidak, jadi sebenarnya senam anak Indonesia Hebat ini tidak hanya menjadi senam untuk anak-anak usia 18 tahun ke bawah, tapi juga sebenarnya mengajak para guru, orang tua, bahkan kami yang di kementerian pun juga saat ini setiap Jumat pagi itu melakukan senam anak Indonesia Hebat. Dan bahkan dalam waktu dekat ini akan ada perlombaan untuk pegawai di kementerian nih Bu Kepala Sekolah. Jadi ada perlombaan senam untuk masing-masing unit di dalam internal kementerian, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan lomba senam anak Indonesia Hebat untuk para pelajar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional nanti. Jadi siap-siap untuk teman-teman semua. Wah seru nih, Indonesia sehat bersama-sama ya jadinya. Terima kasih Bu Kapus. Ete mau menyampaikan juga? Boleh juga. Nah, ketika kita sudah berkeringat, tentunya toksin dalam tubuh kita keluar enggak ya? Keluar ya racunnya ya. Lalu kita minum, berarti kan peredaran darah kita lebih lancar lagi, minum air bening ya, air putih yang banyak. Kemudian dampak lainnya adalah ketika kita sudah mendapatkan oksigen banyak dengan minum, kemudian dengan olahraga tadi, tentunya konsentrasi di kita belajar kan lebih banyak ya, lebih konsentrasi lah ya. Dan kalau kita berkonsentrasi belajar akibatnya banyak ya, kita di kelas tidak banyak bercanda, kita fokus, kemudian dengan Bapak Ibu Guru juga kita bisa aktif belajar di kelas. Kita bisa menjadi pusat pembelajaran di kelas. Setelah itu dampak lainnya adalah apa yang disampaikan melalui diskusi di kelas, disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di kelas, bisa kita terima dengan baik ya. Setelah itu apalagi hasil akhirnya adalah tentunya ya hasil pembelajaran kita menjadi lebih baik. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita menjadi lebih fokus dalam belajar dan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Seperti itu, makasih. Baik, seperti itu. Tapi aku juga pengen tahu sebenarnya kalau dari sisi psikologis, kesehatan jiwa dan mental gitu, senam apakah fisik aja atau ada yang lain? Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal itu nggak apa-apa, mau duduk aja. Terima kasih. Oh, sungguh berkarakter memang ya, attitude-nya luar biasa. Iya, luar biasa ya, menunggu jawaban dengan berdiri ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara proses senam itu kan adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini memang akan merangsang yang namanya proses koordinasi. Proses koordinasi ini nanti hubungannya sama kinerja otak.
Jadi kenapa harus ada aktivitas di pagi hari dengan bergerak? Karena itu berhubungan dengan syaraf kita ya. Jadi daya fokus kita akan lebih baik, konsentrasinya juga baik, daya ingat juga baik, dan pasti ini juga akan berdampak sama suasana hati secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita bergerak, kemudian kita senang, hormon bahagianya, dopaminnya juga akan teraktivasi dan itu akan mempengaruhi mood kita secara keseluruhan. Di dalam kelas ketika ada aktivitas belajar, maka si otaknya lebih mudah memproses informasinya ya, terus kemudian bisa mengingat juga dengan lebih lama, dan yang paling penting adalah emosinya lebih positif dan merasa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang harus dipaksakan gitu. Baik, jadi ternyata selain fisik juga jiwa dan Mentalnya, mental. moodnya. Kalau kata anak-anak sekarang mental apa? Mental health. health. Kalau enggak mental. Mental illness. Mental illness. Ya luar biasa. Ada lagi istilah-istilahnya ya. Baik. Tadi sudah ada penanya satu dari luring. Kita boleh tahu ada yang dari daring juga mungkin? Kita akan lihat Boleh dulu. nambah sedikit ya? Boleh dengan senang hati Ibu. Jadi silakan. spill sedikit ya, kita udah punya senam anak Indonesia hebat, dalam waktu dekat kita juga akan ada senam otak. Jadi ini masih kita kembangkan, senam otak ini insya Allah akan dilakukan setelah makan siang. Biasanya kan ngantuk ya. Nah gimana caranya untuk bisa kembali fokus belajar gitu ya, sehingga saat ini sedang dikembangkan yang namanya senam otak. Nanti seperti apa kita tunggu bersama. Bukan main, banyak sekali yang bisa kita lakukan nih tentunya. Baik, ini izin Ibu dan Jasmine ada ada pertanyaan dari daring sepertinya ya. Baik, oke, baik. Ini untuk Ibu Kepsek, tapi nanti bisa juga Bu Kapus ataupun psikolog ataupun Jasmine juga bisa memberikan pendapat. Bagaimana guru maupun orang tua dapat berperan dalam implementasi gerakan tujuan? Silakan. Untuk saya dulu Boleh, ya, silakan. izin Bu. Ya, jadi sebagai kepala sekolah tentunya saya selalu berkolaborasi dengan guru ya. Kami ada briefingnya, ada refleksinya. Tentu saya mengingatkan Bapak Ibu Guru yuk lihat jurnal anak-anak yang sekarang ya. Kalau yang kemarin refleksi, bagaimana anak-anak mengimplementasinya. Tentunya refleksi ini kan mudah banget, artinya ketika guru ngajar atau ketika sedang diskusi atau ketika sedang berada di ruang guru, anak-anak masuk boleh ditanyakan. Ketika misalkan anak-anak dan Bapak Ibu Guru sedang intensitas pembelajaran di kelas atau di luar kelas, itu bisa secara personal, bisa secara kelas, itu menanyakan ya. Anak-anak pagi tadi siapa yang sholat subuh, seperti itu kan implementasi dari beribadah ya. Kemudian sebelum sholat subuh berarti kalian apakah atau sesudah sholat subuh apakah melakukan olahraga ringan. Olahraga itu kan bukan berarti kita harus ke lapangan, jogging, lari atau menggunakan alat-alat berat, alat-alat untuk gym gitu ya. Tidak seperti itu, tentunya ketika kita bergerak-gerak kepalanya kiri kanan ataukah kita lompat-lompat sedikit jalan di tempat sedikit kan olahraga ringan ya. Jadi jangan dibayangkan yang sulit-sulit, mudah kok 7 KAIH ini ya. Kemudian dengan orang tua tentunya, Bapak Ibu Guru dengan orang tua kan ada WAG-nya tuh tadi yang saya sampaikan. Itu bisa disampaikan anak-anak hari ini tentunya anak-anak di sini kalau terlambat tuh sedikit. Bisa jadi karena memang bangunnya tidak cepat. Nah ini dia peran dari Bapak Ibu Guru. Hari ini putra kami namanya ini datang ke sekolah agak terlambat. Ada apa? Sebenarnya sudah bangun pagi, tetapi karena naik misalkan diantar gojek atau ke apa, bannya pecah dan sebagainya. Ini kan komunikasi. Jadi sebenarnya bukan anaknya bangunnya terlambat, tetapi memang ada halangan di jalan. Nah kita jadi tahu. Tetapi ketika anak itu diketahui dengan diskusi di grup bahwa memang anaknya terlambat, ada apa? Tadi malam misalkan tidurnya terlambat. Nah ini yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi dengan refleksi. Nah ada lagi kan dengan jurnal ini nanti, ini seru nih. Berarti Bapak Ibu Guru akan tanda tangan mingguan, melihat perkembangan. Kalau misalkan hari ini bangunnya misalkan jam
setengah 6, ayo supaya lebih pagi lagi subuhnya dapat, bangunnya setengah 5, seperti itu ya. Jadi supaya sholatnya bisa tepat waktu, sholat subuhnya seperti itu. Jadi ini adalah progres kami agar anak-anak 7 kebiasaan anak usia hebat itu dilaksanakan dengan tepat. Jadi tidak asal-asalan. Jadi karena memang kita mendukung 100% gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari Mendikdasmen kita. Betul sekali. Baik, Bu Prita ada tambahan? Dan sebelum ke psikolog juga. Sudah cukup lengkap ya, Lengkap tapi mungkin disampaikan, menambahkan sedikit ya. Peran guru dan juga orang tua sebenarnya ada beberapa hal ya Pak Pei. Yang pertama itu tentu menjadi teladan gitu ya. Jadi memang peran keteladan ini luar biasa penting. Bagaimana orang tua dan guru justru harus mencontohkan terlebih dahulu. Bisa menjadi orang yang digugu dan ditiru gitu kan. Kemudian yang kedua tentu saja menjadi pendamping dan juga pembimbing dalam proses implementasinya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang cukup penting ini perannya sebagai motivator. Jadi segala hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pelajar dan juga anak ini harapannya bisa terus diberikan motivasi ya dengan hal-hal kecil dan sederhana seperti memberikan apresiasi, mengatakan wah nak kamu hebat gitu kan, atau wah sudah baik sekali apa yang kamu lakukan. Dan sebenarnya di dalam buku panduan juga kita sudah muat gitu ya beberapa hal yang bisa dilakukan, sesederhana misalnya memberikan stiker bintang atau mungkin ada tepuk apresiasi dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga guru tapi bisa memberikan motivasi pada anak. Dan yang terakhir perannya sebenarnya sebagai evaluator ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah. Penting sekali guru dan juga orang tua untuk sebenarnya secara periodik melakukan evaluasi. Mungkin dalam implementasinya ada beberapa kendala yang dihadapi dan ini sebenarnya jadi momentum untuk diskusi bersama sebenarnya apa ya solusi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi harapannya ada continuous improvement juga gitu yang bisa terus didiskusikan bersama dengan anak. Itu mungkin tambahan sedikit. Terima kasih Bu Kapus. Nah, tapi sayangnya memang perbincangannya akan semakin seru ya, karena kalau ngomongin kebiasaan anak usia hebat tuh nggak ada habisnya. Pagi ceria ekstrakurikuler nggak ada habisnya, tapi waktu kita yang ternyata terbatas. Jadi mungkin kita boleh mendengarkan tanggapan juga dari Ibu Psikolog tentang tadi, sekaligus closing statement boleh ya? Boleh silakan, Mbak. Saya berat banget nih closingnya. Sebenarnya menanggapi dan kemudian juga menambahkan dari Ibu Kapsek dan juga Mbak Prita, yang paling penting begini, ketika orang tua, ini kan hari ini sudah dirilis ya pedomannya, kemudian dipelajari dan jangan tunda gitu, jangan tunda nanti saja, lusa dan sebagainya. Nah itu biasanya ada kode nih, ada post, nah itu yang biasanya nanti tidak akan bisa kita implementasikan untuk memulai bagaimana menanamkan kebiasaan baik dan tidak ada kata terlambat. Misalnya anak saya sudah SMA, enggak ada kata terlambat untuk itu ya. Jadi berapapun usia anak kita, maka kita perlu tetap mengasah, mengasuh gitu ya dan mengasihi mereka dan memberikan stimulasi yang tepat. Kemudian jangan buru-buru karena kita harus percaya terhadap proses ya, jangan fokus sama hasilnya. Yang penting adalah bagaimana anak itu berproses, mau melakukan, kemudian dengan contoh dan teladan, dan pastinya tadi seperti yang Mbak Prita sudah sampaikan, merayakan hal kecil itu penting sekali, mengapresiasi hal kecil, karena itu yang bisa memotivasi anak untuk kembali mengulang perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi mudah-mudahan hari ini, ayo Bapak Ibu semuanya kita gerakan kebiasaan baik ini dan mulainya memang dari rumah dan ini bersama-sama secara kolektif. Itu baik, saja. Terima kasih Mbak Ilma. Yang lain juga kebagian closing statement ya, tenang saja itu. Jasmine, aku boleh dengar nggak? Kira-kira apa nih? Ajakan mungkin untuk teman-teman sebaya, circle, peer group kamu ataupun circle teman-teman sebaya dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kita tuh gak harus nunggu kita gede dulu atau dewasa dulu buat ngelakuin hal-hal positif. Karena sebenarnya selama kita bisa saat ini pun harusnya kita udah laksanain gitu kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Karena kita di masa depan itu ditentuin sama apa yang kita lakuin sekarang. Jadi
Ya, jadi cobalah buat jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri mulai dari sekarang gitu. Luar biasa. Fansnya banyak ya. Metrin kalah fans di situ. Terima kasih ya Jasmine. Ya, sama. Closing statement ada? Oh, oke boleh. Dengerin semua anak-anak. Ini ajakan buat anak-anak dan Bapak Ibu guru. Key pointnya anak-anak bahwa sekolah merupakan tempat pembiasaan. Betul? Oke. Kemudian buat Bapak Ibu guru menjadi role model. Ayo loh, ketika anak-anak datang pagi, gurunya harus lebih pagi. Anak-anak beribadah, gurunya harus lebih taat beribadahnya. Ya. Kemudian saya mengajak kolaborasi guru dengan orang tua merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembiasaan. Oke ya, setuju ya? Setuju. Nah, Mantap, keren. Setuju semuanya setuju. Kita pantau ya. Ibu, Bu Berita? Ya, saya singkat saja Pak Pebi. Jadi dari hasil diskusi kita sebenarnya kan kita bisa lihat ya peran semua orang itu luar biasa penting. Kita menyebutnya sekarang catur pusat pendidikan. Jadi tidak hanya satuan pendidikan, tapi peran keluarga ini juga luar biasa penting. Karena kalau kita lihat dari 7 kebiasaan, terutama bangun pagi dan tidur cepat, itu peran keluarga dan orang tua yang luar biasa. Sekolah nggak mungkin datengin satu-satu kan Bu, malam-malam ayo tidur cepat gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ada beberapa yang memang tanggung jawab keluarga ini luar biasa penting. Kemudian peran masyarakat ini juga luar biasa penting, dan yang tidak kalah penting adalah peran media. Media ini bisa jadi alat atau bisa jadi seseorang yang terus menyuarakan, yang terus menjadi pelantang, menyebarkan informasi-informasi dan juga ilmu-ilmu positif. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan media untuk bisa mengadvokasi seluruh pihak. Nah, di kesempatan ini kita ingin mengingatkan untuk terus bersemangat, sama-sama bergandeng tangan, ini menjadi sebuah gerakan bersama, tidak hanya satu pihak saja tapi semua harus bergerak bersama, dan insya Allah dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita bisa mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, yang cerdas dan berkarakter, dan dengan gerakan yang terus dilakukan secara kolektif harapannya akan terwujud bangsa Indonesia memiliki peradaban yang kuat dan juga berdaya. Mantap sekali. Kita beri tepuk tangan tentunya. Generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter ya. Memberikan kesan yang baik juga kepada orang sekitar dan sebagainya. Dan memberikan manfaat juga. Saya jadi ingat sebuah kalau di istilah di branding, soal branding itu kayak, kamu adalah kamu ketika dibicarakan orang lain, kamunya nggak ada. Ya, kamu adalah ketika orang lain membicarakan kamu, ketika kamu tidak ada. Itu jadi ketika kita nggak ada, oh ternyata kita dibicarakan sebagai karakter yang baik. Itu sangat menjadi penting tentunya. Baik, terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada 4 narasumber kita semua. Sudah banyak berbincang pada kita semua. Kami ucapkan terima kasih sekali. Kami persilakan untuk, tapi kita foto bersama dulu boleh kali ya? Foto dulu ya. Kita akan foto bersama. Silakan. Boleh sampai pegang. Iya, satu-satu boleh. Maju ke depan lagi atau bagaimana? Ke depan ya, boleh, silakan. Foto bersama. Ya, satu. Ini dari media internasional juga deh ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, sampai asal. 1, 2, 3, cukup ya. Baik, terima kasih. Kita beri tangan sekali lagi untuk keempat narasumber kita. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak, luar biasa ini narasumber-narasumber kita. Senang deh dapat banyak informasi pada hari ini ya, banyak sekali. Baik, kami persilakan. Baik, teman-teman yang masih bergabung secara daring juga tetap bersemangat ya, karena kita setelah ini akan menyaksikan drum band yang kemarin juara umum. Wow, udah gak sabar mau buru-buru langsung lihat drum band nih sebenarnya ya. Drum bandnya juga sudah siap, nanti langsung jedar gitu ya kita semua. Tapi karena semangatnya ternyata bukan hanya di atas panggung, tapi semangatnya di sini semua ya. Wah. Saya turun ke situ kalau gitu ya, biar semuanya masuk TV. Ini kepikiran, ini ibu ada yang mau baca dulu nggak? Coba mau lihat, mau baca dulu nggak? Boleh nih, coba. Boleh. Baca dulu, jangan dikasih dulu tadi. Coba. Bapak mau lihat dulu? Coba silakan dilihat dulu.
Ya. Boleh dilihat dulu nggak apa-apa kalau mau. Ini nih. Oh yang orang tua coba dilihat dulu. Ini orang tua nih. Jadi ini kamera saya mana jadinya? Ini ya. Nah ini ada buku panduannya nih. Oh ibu mau lihat boleh bu? SMP silakan dibaca. Ini ada isinya tadi seperti sampaikan Ibu Rus Prita ya. Ada isinya tentang manfaatnya. Ini kamera saya ini ya. Yang mana kameranya ya? Ayo sama aja. Ada manfaatnya, kemudian ada pentingnya, cara penerapan dan sebagainya. Silakan dibaca dulu nanti saya tanya ya. Gantian dari gurunya yang kita tanya jawab ya. Anak-anak masih bersemangat? Iya dong. Iyalah jam segini kan masih bersemangat. Gimana tadi boleh minta pendapat talk show kita? Ada yang ingin memberikan testimoni, pendapat? Boleh, oke. Pakai mic ini aja nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa ya, baik. Baik, terima kasih Pak Febi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesan atas kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Metrin selaku Kepala Sekolah, serta Bapak Abdul Muti dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semua. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Balkis Faimanaf Saragit dari kelas 9F, Angkatan 63. Kesan yang saya berikan adalah kegiatan hari ini sangat menarik dan juga edukatif. Terima kasih banyak untuk Pak Abdul Muti serta jajarannya yang sudah memberikan gagasan atas 7 sifat anak hebat Indonesia yang dapat menjadi motivasi untuk kita semua dan juga sudah dilakukan di SMP Negeri 41 Jakarta. Dan saya harap untuk kebiasaan ini bisa terus kita lakukan secara konsisten serta penjelasan-penjelasan yang tadi setelah diberikan itu bisa kami resapi dengan baik supaya kepribadian kami bisa tercipta untuk kedepannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Keren, Balkis itu ya. Kamu ikut ekskul juga ya? Apa? Oh anak drum band, oh iya. Terbiasa di tempat di lapangan ya. Main apa di drum band? Oh anak pianika, sejak kelas masuk? Sejak kelas 7, sekarang kelas 9. Oh udah 2 tahun main pianika. Oh nice. Udah berapa ribu lagu yang bisa dimainkan? Baik, tadi sudah dari Balkis, kita juga kedatangan tamu istimewa sebenarnya. Izin Bapak tadi memberikan testimoni juga ya. Baik, silakan. Pakai mic ini nggak apa-apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua, rahayu. Jadi anak-anakku seluruh Indonesia, jadi ketujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu benar adanya. Kenapa saya bilang benar adanya? Kalau kalian terapkan akan menjadi anak berhasil. Saya sudah membuktikan. Saya bukti pelaku. Ya, kenapa? Dulu ketika saya tamat SMP tahun 83, saya nggak bisa sekolah. Akhirnya saya minta izin sama ibu saya untuk jadi pembantu. Dan saya diangkat pembantu oleh Bapak Insinyur Ahmad Maliki. Dengan imbalan saya disekolahkan. Seorang pembantu di rumah orang nggak mungkin bangun siang. Jadi saya selalu yang pertama saya lakukan adalah bangun pagi. Saya dari tahun 83 sampai sekarang ini selalu bangun jam 4 pagi. Ya. Yang kedua apa yang saya lakukan? Ibadah. Saya ibadah 15 menit. Selesai ibadah apa yang saya lakukan? Iya. Saya olahraga. Olahraga juga. Olahraganya apa? Ngepel. Olahraganya membersihkan rumah. Ya. Tapi setelah itu sebelum olahraganya saya dari jam 4:15 sampai jam 5 saya belajar. Gemar belajar itu saya lakukan di situ. Nah ini kalian harus tanda tangani orang tua kalian dan guru wali kelas tanda tangan kesepakatan bangun pagi itu jam berapa. Ada kesepakatan betul. Ya terus tidur malam itu jam berapa. Dari jam 7 sampai jam setengah 10 itulah gemar belajar dilakukan di situ. Lengkap ya. Baru ya. Jadi saya kemudian apa? Yang keempat makan minum yang sehat. Bukan makan minumnya saya yang buat. Dengan ibu. Setelah ibu dan bapak makan, saya baru makan. Yang kelima, gemar belajar. Gemar belajar itu sudah saya lakukan di jam 3:30 tadi, sama jam menunggu ibu makan malam, saya belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat. Kenapa saya hafal? Karena itu saya lakukan dulu. Sudah terinternalisasi, Pak. Nah itu pun kemudian saya terapkan ke 4 anak saya. Wah, Pak. mantap. Saya punya anak 4. Alhamdulillah saya terapkan itu dan sampai kita janjian sama anak-anak bangun
Yang tidak bangun jam 4, kalau bangun sampai jam 5 kena siram air es. Oh, Termasuk gitu. saya juga. Air es ya, iya. Kalau saya bangun jam 5 pasti siram air es. Puji Tuhan, alhamdulillah anak saya yang pertama tamatan Unpad, dokter gigi. Membanggakan anak-anaknya. Lulus Jeff, terbaik, ya? lulus Betul. tercepat. Keren. Sekarang lagi kuliah di UI. Berhasil. Yang kedua tamatan IPB, Teknik Mesin Biosistem. Anak yang ketiga semester 4 di Udayana Dokter Hewan. Iya. Yang keempat kelas 9 seperti kalian di SMP 29. Semuanya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Keren. Setelah itu saya bilang sama anak saya, jangan modali dirimu dengan uang, tapi modalilah hidupmu dengan duit. Ya itu. Duit itu adalah D-nya doa. Punya usaha belajar, dan belajar. I-nya inisiatif sendiri. Kita lah yang punya inisiatif untuk usaha belajar. Betul. Kita lah yang punya inisiatif untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia T-nya? hebat. T-nya? T-nya tekuni. Tekuni. Pak Prabowo melakukan itu jadi presiden. Betul. Ya. Kalau gini bisa jadi contoh yang baik ya Pak ya. Kita beri tepuk tangan dengan Bapak siapa tadi belum berkenalan. Saya Pak Wayan Swastawa, saya mantan pembantu rumah tangga. Alhamdulillah selesai S2 2 kali. Sekarang di? Saya sekarang pengawasnya SMP 41. Wah, terima kasih banyak. Pengawasnya aja begini, kepteknya begitu. Nggak usah ditanya siswa dan gurunya seperti apa ya. Luar biasa. Tapi mau satu dulu, siswa laki-laki ada yang ingin berpendapat? Ada lagi? Ada boleh? Pendapat hari ini? Udah diwakil ya tadi ya? Oke. Oh, mau tanggapan? Ya udah diwakil nggak apa-apa. Singkat saja kalau gitu nggak apa-apa ya. Udah nggak sabar mau nonton drum band kita nih. Boleh silakan. Jalan-jalan naik sepatu. Cakep, kasih pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Sahara dari kelas 8C. Jadi izin untuk memberi tanggapan dari poin-poin yang sudah saya tulis. Ya. Saya percaya dengan menerapkan 7 kebiasaan dan memiliki moral yang baik, saya dan seluruh anak-anak Indonesia akan memiliki karakter yang hebat. Dan saya percaya dengan 7 kebiasaan ini, kalau dikerjakan secara konsisten, secara bersama-sama akan memiliki dampak yang besar bagi lingkungan kita dan bagi masa depan. Dan saya percaya kalau anak yang hebat bukan hanya dari akademis, tapi juga dari sikap, dari attitude. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini memberikan semakin membakar semangat kita semua ya. Membakar semangat kita untuk terus melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan kita ingin bakar semangat kita lebih luas lagi, lebih panas lagi dengan menyaksikan sama-sama. Drum band Bahana 41. Langsung saja. Cek.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lagi pada ngitungin apa sih anak ibu? 1, lagi berolahraga dulu bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya bu. Kita stretching ini. Juna, sarapan dulu yuk, bareng ayah sama adik. Ya pasti dong bu, masakan ibu kan enak. Ayah, ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke om. Selamat pagi. Selamat pagi Juna. Ibu absen dulu ya. Juna, hadir bu. Dimas. Dimas sakit bu. Asta. Hadir bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Kak, ibu kamu ada ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih Dina. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya Bu, aku izin main boleh ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke Bu, aku ganti baju dulu ya. Oke. Ya, dulunya jauh. Aku ambilnya teman-teman. Jalannya sudah kita rapikan. Bersama abangnya. Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah,
Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan.